Kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di peternakan sapi Pak Soleh. Jadi suasana peternakan di sini sangat nyaman ya. Dan sapi yang di sini sehat semua. Seperti ini teman-teman. Ini saatnya dikasih makan lagi. Pada teman-teman yang bertanya, bang itu dikasih minum apa? Nah, ini dikasih minum campurannya itu dedak padi, ampas tahu, dan diberi garam curah. Dan dikasih minum itu sehari 3 kali, pagi jam setengah 8 dan jam 1 serta jam 5 sore. Nah itu sebelum dikasih makan rumput yang ada ini, sebaiknya dikasih minum terlebih dahulu. Dan jeda antara minumnya itu berkisar setengah jam. Jadi kepada teman-teman, jika memberi makan sapi, jangan langsung dikasih makan. Kasih minum dulu seperti ini terlebih dahulu. Setelah diberi minum seperti ini, nanti tunggu jedahnya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Baru diberi makan rumput. Dan rumput yang digunakan adalah rumput-rumput segar. Sapi tidak akan makan jika rumputnya sudah menguning. Daya nafsu makan sapi akan berkurang, itu berdampak kepada daging sapi itu tersebut. Nah, ini Pak Soleh ini sudah berpengalaman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada rumput yang baru diambil, baru datang kan. Tuh. Nah, kita mendekati ke situ ya teman-teman. Nah, rumput yang digunakan yang saya jelaskan tadi adalah seperti ini. Halo, Pak. Tuh. Nah, ini jenis rumput yang seperti ini. Ini yang bagus. Rumput gajah. Ini rumput ramena. Oh, seperti ini teman-teman. Kalau yang ini, kalau di tempat saya mungkin seperti ini kayaknya. Enggak, seperti ini. Ngambil di mana tadi? Kalau ini enggak, itu di ini aja. Di SMP 8. Sampai 8 ya. Jadi menggunakan gerobak. Satu gerobak ini mulai dari jam berapa tadi nih, Pak? Wow, orang sudah habis dulu habis Jam 2 sudah jalan ya. jam 2 tadi baru buka. Nah, Paling bagus itu. Gajah aja kalah sama oh, rumput yang segar itu seperti ini. Ini jenis, rumput itu yang paling bagus. kita lihat ya teman-teman. Nah, Gajah aja kalah. jenis rumput yang disukai sapi itu seperti ini teman-teman. Ini kan Ya Pak deh. iya, ini yang paling bagus. Itu yang paling bagus ini. Yang rumput kalau untuk sapi ini paling bagus. Yang gajah aja kalah itu. Kalau ini kalau aku varian kalau orang lain nggak tahu. Damenan ngarani. Damen itu kan jeraming. Gitu ya. Iya. Dan ini persis daun padi. Ini kalau sudah layu diobat, dipotong-potong. Nah, kalau mau bikin yang kayak orang pintar-pintar itu, kalau padi enggak. Oh, ini dicincang-cincang nih. Ya itu Kalau mau difermentasi. Difermentasi biasanya dikasih di mesin gitu kan, Ya. dipotong-potong. ya itu. Fermentasi. Jadi harus cari rumput yang kayak gitu. Ini jenis rumputnya apa namanya tadi? Varian. Varian. Damenan. Rumput damenan.
Jaminan. Itu paling bagus. Rumput gajah Nggak aja ada. kalah. Yang paling bagus rumput itu yang ditarakan cuma ini. Rumput gajah aja kalah. Kalah ya? Kalah. Yang ngalahkan Cepat kenyang ya. Sapi bagus. kalau ini kan untuk sapi kecil aja. Berapa ikat itu? Kalau sapi kecil aja Ini untuk sapi kecil. Kalau ini untuk sapi besar naik. Oh ini jenisnya memang beda ya? Ya beda. Beda kalau rumput begini kalau untuk sapi besar sebesar aja. Nggak Oh ada. jadi di sini berarti apa nih? Kalau rumput tamenan begini bagus dia. Dia rumput varian seperti ini Iya. mudah cepat kenyang. Cepat kenyang ya, cepat gemuk juga. Karena dia bagus. Ini kalau nutrisinya kan rumput gajah aja kalah sama ini. Tinggi. Jadi bagus itu kalau pakai ini. Nah, kalau punya yang sudah banyak sapinya pakai mesin itu dicacap lebih bagus. Lebih bagus ya? Ya, kalau ada palongannya. Kalau punya aku kan tidak ada palongannya. Ya jadi Jadi ditaruh di tanah aja. Kalau kandangnya spesial sudah ada palongannya, ini yang paling bagus. sapi akan cepat gemuk ya dan Iya, cepat enggak kenyang. banyak. Kalau kasih makan enggak banyak, tapi kenyang dia. Oh berbeda dengan rumput. Kalau rumput Jauh, gajah jenis kayak rumput-rumput begini. rumput gajah itu Jauh. Sapi kecil aja. Kalau paling bagus ya yang rumput padian ini. Ini untuk sapi kecil aja. Makanya kalau aku tuh kalau nyari rumput itu harus yang begini. Tapi keras dia kalau aritanya, Pak. oh gitu ya. Keras ini. Cepat. Nah, jadi Kayak rumput kayak begini nih. Jadi ini kalau punya mesin dipotong-potong, ya ini jadi malah bagus. malah lebih bagus ya. Iya. Ini kalau sapi 10, aritkanlah satu bongkok aja satu hari. Satu bongkok agak besar kayak suroto itu. Iya. Sudah kekenyangan sudah. Itu untuk 10 ekor Iya. sebanyak ini udah kenyang Ini betul. aja berapa ekor ini? Nah, Kalau ini numpang lewat ya untuk sapi itu. Oh kurang ini ya kalau rumput jenis ini ya. iya, kalau rumput begini, Pak. Kalau yang paling bagus, enggak ada lain. Jadi ini teman-teman teman-teman bisa lihat ternyata ini rumput yang ada ini yang saya pegang ini ya. Ini sapi akan cepat gemuk memakan dan ini Kenyang dia sebentar aja. vitamin pada rumput yang ini untuk jenis hewan sapi itu lebih banyak. Nutrisinya kan tinggi itu. Nutrisinya lebih tinggi ya. Ya. Tinggi ini dari rumput gajah. Nggak ada sapi yang nggak mau makan rumput begini, Pak. Pasti ya. Iya. Kalau orang-orang yang kayak seperti Pak Tamadi itu dicarikan yang muda aja. Kalau aku ya tua-tua aja sama. Nah ini contoh sapi yang sehat itu seperti ini teman-teman. Nah. Ini ada beberapa ekor. Di sana juga banyak ya. Aduh big leg. Ternyata kepada teman-teman pemula jadi memberi makan rumput itu, memberi makan sapi untuk rumput itu juga tidak sembarangan. Nah itu rumput gajah yang di belakang tuh, Bri. Banyak nggak tak ambil. Banyak itu. Jadi perbedaan rumput gajah sama yang varian rumput jenis ini tadi gimana? Di Ya, sini Pak De? jauh perbedaannya. Bre. Perbedaannya jauh. Bilang rumput gajah posisinya kan tinggi, tapi masih tinggi rumput ini. Lebih dominan sapi ya. Iya. Jadi itu aja banyaknya ada tak ambil itu. Nah itu di belakang sana ya teman-teman. Sampai rumput gajah. sana itu. Sekarang tak ambil itu sampai tinggi segitu. Atau cuma safety aja itu. Cuma untuk Cadangan aja. Iya, pemandangan aja. Jarang aku ambil. Aku aritkan rumput begini. Kalau ngerumput, Pak, kalau sapi banyak Anda dapat rumput begini, enggak bisa. Nggak bisa ditalangi ya. Iya, makanya kalau kemarin tiap tahun aku ya yang rumput begini yang tak andalkan. Rumput padian Kalau ngambil rumput kayak gini di mana Pak De? dijual ke sana. Yang Kalau di- rumput begini hidupnya di rawa-rawa. Oh itu dia segar itu beda dengan yang ini ya. Iya, kalau ini di gunung ini, kalau di rawa mati.
Nah, kalau ini dijual tak rumput begini paling banyak. kalau di rawa-rawa itu Oh, ini jenis rawa-rawa. iya itu kalau biasanya sapi berapa ratus itu cuma berapa kata Suroto 5 satu hari satu malam. Makanya kalau dapat rumput begitu semua itu gampang cepat gemuk ya. Segini aja sudah kenyang gitu loh. Oh begitu ya, mungkin dia mengembang kali di dalam perutnya sapi. Ya nggak tahu masalah itu. Jadi itulah perbedaannya itu jauh banget. Makanya sudah tak pelajari semua. Kalau memang rumput begini Pak, sebentar aja habis, tapi nggak ada kenyangnya gitu loh. Gitu ya. Nggak bisa. Apalagi sapinya sudah dikasih minum dedak. Ya, apalagi sudah habis minum ini, nanti sedikit-sedikit aja, yang penting makan. Sudah kayak begini perut. Perutnya tidak besar tapi sapinya yang besar. Makanya sudah bisa penuh perutnya. Perutnya udah penuh. Tapi kalau perutnya nggak bisa penuh aja, nggak bagus. Belum bagus. Berpengaruh pada Ya ini aja belum bisa menukan. Tapi besar. Kalau sapi itu saatnya nanti bisa besar itu agak lambat itu perutnya penuh itu. Tapi kalau jadi sapi besar betul. Ini nanti ya sampean kalau nanti lebaran ke sini, lebaran itu ada pangling sudah besar ini kayak bentuk. Cuma ini ada anunya cacatnya, kepalanya kecil aja itu. Kalau badannya besar. Kalau ini sembodo ini kepala, badan. Nah, ini bisa berkembang. Oh beda, ini kepalanya kecil. Kecil itu kepalanya. Iya, dibandingkan dengan yang di sebelah. Makanya kalau cari bibit, kalau orang-orang pemula jangan cari yang kepalanya kecil, tanduknya yang begini jangan, harus yang begini. Ini kan mingkup begini tanduknya. Kayak begini, model begini. Ya. Oh dia agak terbuka jadi. Iya. Ini kalau beginilah istilahnya. Iya. Itu yang paling bagus. Itu kan mingkup itu. Iya. Jadi melengkung. Nggak bisa Pak. Ini nanti besar ini. Tapi ini. Cuma kepalanya yang kurang ini ya Pak. Iya, kalau kepalanya ini nggak suka. Jadi bodinya nggak pas. Nah, jadi kepada teman-teman itu tips dari Pak Soleh ya, buat teman-teman yang beternak sapi, makanan terbaik pada sapi adalah rumput yang jenis seperti ini. Jenis varian rumput yang seperti ini, tapi dia bukan rumput gajah. Dan ini bisa mengenyangkan. Makannya sedikit dengan rumput ini, tapi sapi akan lahap, akan cepat gemuk dibandingkan dengan rumput yang jenis seperti ini. Nah, jenis rumput seperti ini hanya cemilan kalau dibilang sapi, hanya numpang lewat. Ya, ini barusan diambil juga. Nah, kalau jenis rumput seperti ini adanya di pinggir-pinggir jalan, di tanah kering ya. Gitu pada ya. Berapa ikat tadi ngambil nih? 6 ikat. 6 untuk sapi sana. Ini sapi untuk sapi kecil aja. Untuk sapi kecil. Ya. Sama 3 sama 3. Nah, jenis rumput seperti ini memang bagus untuk sapi, tapi tidak terlalu mengenyangkan pada sapi. Karena ini sebagai cemilan sapinya saja. Ya, dibawa ke sana. Oke, kita ke sana teman-teman. Melihat sapi yang ada di depan tembok. Jadi itulah tips dari Pak Soleh, peternak sapi asal Tarakan, Kalimantan Utara. Buat teman-teman yang ingin beternak sapi, ternyata rumput untuk makanan sapi itu ada khusus. Nah, ini penampungan air untuk sapi ya. Seminum. Nah, ini ampas tahu.
ampas tahunya, dan ini garam curah. Nah ini sapi yang ada di sini. Nah ini jenis sapi Bali yang warna kuning ya teman-teman. Ini seperti anakan ini kecil. Nah itu diangkat lagi. Jadi rumput yang tadi saya jelaskan adalah rumput yang biasa tumbuh di rawa-rawa. Makanya hasil yang itu juga dari rumput ini memang berbeda ya teman-teman. Nah dijelaskan tadi bahwa rumput jenis ini jika dikasih makan ke sapi, maka sapi itu cepat kenyang ya teman-teman. Nih. Jadi rumputnya seperti ini. Itu Pak Soleh. Jadi teman-teman yang mau mencari bibit juga tadi sudah dijelaskan sama pakar kita, Pak Soleh. Untuk bibit sapi yang bagus itu dilihat dari jenis tanduknya. Tanduk, kodi, panjang. Kalau jenis-jenis ini nih, jangan kayak begini nih, nggak bisa dirawat kayak begini, nggak bisa. Yang tanduknya itu ya, Bodinya kan pendek Pak, pendek. ya, nggak bisa, nggak ada bodinya. Tapi besar itu Pak. Besar cuma perut aja. Oh dia kulitnya lebih tebal ya, maksudnya lebih panjang. Kalau yang panjang-panjang kayak begitu, Oh ini memang besar ya teman-teman. nanti jadinya besar-besar. Jadi jangan sembarang sapi aja. Kalau yang merah-merah itu biar dirawat 1 tahun, 2 tahun Pak. Itu aja. Gemuk aja. Besarnya enggak bisa. Memang jenisnya seperti itu ya Pak ya? Iya. Makanya enggak sembarangan aja milih sapi. Pilih yang bagus itu. Kalau seperti aku ini kan sapi sudah dijata dari sana. Mau enggak diambil ya bagaimana, diambil cuma kalau dipilih enggak boleh. Ada yang jelek, ada yang cantik. Tapi setelah ditangani sama Pak Soleh, sapi itu akan lebih jadi cantik ya, semua. Itu Jadi kalau sapi cirinya, kalau sapi jelek itu Pak, kalau enggak rawatannya bagus itu enggak jadi ya. jadi. Kalau yang sapi bagus kan biar orang belajar kan, biar makan kurang-kurang kan sudah bagus. Sapi itu sebetulnya kalau makannya kurang nggak masalah Pak. Yang pertama itu minum Mas. Minumnya yang dijaga. Iya, harus dijaga betul. Nah itu teman-teman tadi beberapa tips yang disampaikan sama pakar kita Pak Soleh peternak. Jadi kepada teman-teman pemula ingin mencari bibit sapi yang bagus adalah lihat dari tanduk atau kepalanya dan jenis tanduk itu yang terbuka atau tertutup. Lihat panjang dan pendeknya sapi ya. Dan yang tidak kalah penting adalah dijaga makan dan minumnya, terutama minum pada sapi. Nah ini air yang digunakan juga air bersih nih. Kalau makannya kenyang tapi minumnya enggak terjaga, enggak bisa. Gemuk gitu. Nggak mau naik juga dia itu pada ya. Harus
Kalau mau makannya berjaga, minumnya berjaga. Nah ini dikasih minum yang di sebelah sini. Ini ada 287 ya, 7 ekor sapi yang dikasih minum sama Pak D. Nah, kalau jenis begini Pak, sampai capek itu loh, udah bisa besar. Kalau yang sampingnya itu mending besar. Karena memang jenis sapinya yang seperti itu Pak D. Iya, jadi ada anunya sendiri. Perikasnya sendiri sapinya. Nah, habis kasih minum tidur semua, habis nanti kasih makan. Nggak usah habis minum kasih makan, biar lengkap. Baik teman-teman, itulah beberapa tips buat pemula. Tips cara mencari bibit sapi untuk diternak yang lebih bagus itu seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa dukungannya buat teman-teman agar kami selalu semangat membuat video tentang peternakan sapi, membagi kepada teman-teman yang bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.